Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan selalu melaksanakan 3M. Itu sebagai upaya kita untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19, dan juga harapan kita semua agar virus ini segera berlalu supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Kemudian tidak terasa kita sudah masuk di tahun 2021. Tandanya untuk kalian kelas 12 itu kalian tinggal menunggu hari saja. Jadi untuk KBM kita mungkin efektifnya sampai awal Februari saja. Setelah itu kalian fokus untuk persiapan UNBK. Kemudian materi kita untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu adalah organisasi regional dan juga global. Ini adalah organisasi-organisasi yang ada pada masa Perang Dingin, yaitu adalah organisasi militer dan juga organisasi ekonomi. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari yaitu adalah organisasi militer, regional dan juga global, serta bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Untuk organisasi militer pada masa Perang Dingin itu ada dua kubu. Untuk blok barat itu antara lain ada NATO, kemudian ada ANZUS, kemudian ada SEATO dan juga ada SENTO. Kemudian untuk blok timur atau blok komunis, blok Uni Soviet itu ada Pakta Warsawa. Kemudian yang pertama adalah kita mempelajari yaitu adalah organisasi blok barat, yaitu adalah yang pertama adalah organisasi NATO. NATO adalah kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization. Itu dibentuk pada tanggal 4 April 1949. Untuk awal mulanya organisasi NATO itu beranggotakan atau berjumlah 12 negara, yaitu antara lain yang pertama adalah ada Amerika Serikat tentunya sebagai pemimpinnya, kemudian ada Inggris, Perancis, Belanda, Kanada, Denmark, kemudian Italia, kemudian ada Belgia, ada Norwegia, Luxembourg dan juga Islandia. Itu adalah organisasi militer NATO. Kemudian tujuan dari dibentuknya organisasi NATO itu adalah untuk menggalang kekuatan negara-negara di Eropa khususnya, yaitu adalah untuk membendung hegemoni komunis yang sudah semakin berkembang khususnya di Eropa Timur. Jadi untuk NATO ini adalah fungsinya adalah untuk membendung pengaruh komunis khususnya di Eropa. Itu adalah fungsi dari organisasi NATO. Kemudian yang kedua selain NATO adalah SEATO. SEATO itu adalah Southeast Asia Treaty Organization. Itu adalah organisasi militer milik blok barat, jadi milik Amerika Serikat, itu yang berada di kawasan Asia Tenggara. Itu dibentuk pada tanggal 8 September 1954 di Manila, di kota Manila di negara Filipina. Kemudian untuk tujuannya jadi hampir sama, rata-rata organisasi militer itu adalah entah itu NATO, SEATO, itu adalah fungsinya adalah untuk membendung pengaruh komunis, terutama agar tidak semakin berkembang di kawasan, kalau di sini di Asia Tenggara berarti agar tidak semakin berkembang di kawasan Asia
Tenggara. Kemudian untuk negara di kawasan Asia Tenggara ini yang bergabung dalam organisasi SEATO itu hanya Filipina dan juga Thailand. Kalau Filipina itu jelas, Filipina adalah negara yang sangat dekat dengan negara yang mempunyai hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Sedangkan kalau Thailand ini mempunyai fungsi bahwa untuk menghindarkan pemberontakan yang dilakukan oleh golongan komunis. Kemudian untuk anggota dari SEATO itu antara lain ada Amerika Serikat tentunya, kemudian ada Selandia Baru, kemudian ada Australia, kemudian ada Bangladesh, kemudian juga tentunya di kawasan Asia Tenggara sendiri ada Thailand dan juga ada Filipina. Itu adalah SEATO. Jadi fungsinya itu adalah untuk membendung hegemoni komunis agar tidak semakin berkembang di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga tadi ada NATO, kemudian SEATO, yang ketiga adalah CENTO, itu adalah Central Treaty Organization. Itu adalah organisasi blok barat yang berada di kawasan Timur Tengah. Jadi tadi NATO itu adalah di Eropa, SEATO di Asia Tenggara, kalau CENTO itu ada di Timur Tengah atau negara-negara Arab. CENTO sendiri dibentuk pada tanggal 24 Februari 1955 di Pakistan. Jadi jelas ya bahwa organisasi CENTO sendiri itu adalah untuk membendung hegemoni komunis agar tidak semakin berkembang di negara-negara Timur Tengah. Tapi untuk organisasi CENTO sendiri itu ternyata berbeda dengan organisasi SEATO ataupun NATO, karena CENTO sendiri ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya karena negara-negara Arab itu kurang harmonis dengan Amerika Serikat dan juga Inggris tentunya, karena ternyata Amerika Serikat ini terlalu ikut campur, terlalu mengurusi urusan negara-negara di kawasan Timur Tengah atau negara-negara Arab. Itu ditandai dengan adalah keluarnya Irak dari organisasi CENTO atau dari keanggotaan CENTO itu pada tahun 1958, kemudian disusul oleh Iran itu pada tahun 1979, kemudian juga disusul juga oleh Pakistan itu tahun 1979. Faktor yang menyebabkan Pakistan itu keluar dari organisasi CENTO itu adalah ternyata yang diharapkan dari tujuannya pembentukan organisasi ini adalah apabila anggota dari negara CENTO itu diserang oleh negara lain, Amerika Serikat akan membantu negara anggota tersebut. Tapi ternyata ketika Pakistan bentrok dengan India, ternyata Amerika Serikat ataupun Inggris ternyata tidak berbuat banyak atau tidak membantu Pakistan. Itu yang membuat Pakistan akhirnya keluar dari keanggotaan CENTO pada tahun 1979. Kemudian akhirnya CENTO sendiri dibubarkan atau membubarkan diri karena memang keanggotaannya negara-negara Arab itu kurang begitu harmonis dengan pemimpinnya yaitu Amerika Serikat dan juga Inggris. Akhirnya membubarkan diri pada tahun 1979. Kemudian organisasi blok barat yang keempat itu adalah ANZUS. Itu adalah kepanjangan dari Australia, New Zealand, and United States. Itu adalah organisasi pertahanan blok barat yang berada di kawasan Asia Pasifik. Ya, ini adalah anggotanya Australia, kemudian Selandia Baru dan juga Amerika Serikat. Kemudian ANZUS sendiri dibentuk pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco, Amerika Serikat. Kemudian adalah tujuan dari dibentuknya ANZUS itu adalah membendung pengaruh komunis agar tidak semakin berkembang di kawasan Asia Pasifik. Itu adalah tujuan dari dibentuknya ANZUS. Jadi kalau NATO tadi di Eropa, kemudian CENTO di Timur Tengah, SEATO di Asia Tenggara, kalau ANZUS itu adalah membendung hegemoni
komunis agar tidak semakin berkembang di kawasan Asia Pasifik. Kemudian dengan berjalannya waktu ternyata ANZUS itu ternyata juga hampir sama dengan CENTO. Itu ketika New Zealand itu menyatakan diri keluar dari keanggotaan ANZUS itu dikarenakan New Zealand itu tidak mau bahwa ANZUS itu dicampuri dengan hal-hal yang berkaitan dengan nuklir, karena New Zealand sendiri adalah negara yang tidak menginginkan adanya nuklir dalam bidang militer. Bahkan negaranya sendiri di Selandia Baru itu melarang kapal-kapal bertenaga nuklir itu bersandar di negaranya, sehingga New Zealand atau Selandia Baru terpaksa harus menyatakan diri keluar dari keanggotaan ANZUS. Tentunya dampak dari apa yang dilakukan Selandia Baru itu adalah akhirnya Selandia Baru mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat. Itu dampak yang didapatkan oleh Selandia Baru. Kemudian setelah tadi fakta pertahanan dari blok barat, sekarang adalah fakta pertahanan dari blok timur. Itu adalah satu-satunya fakta pertahanan milik blok timur, itu adalah fakta Warsawa. Itu adalah satu-satunya organisasi militer milik blok timur di bawah naungan dari Uni Soviet. Itu didirikan atau dibentuk pada tanggal 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Kemudian untuk keanggotaan dari Pakta Warsawa itu memang rata-rata negara-negara yang ada di kawasan Asia Barat, kemudian juga di Eropa Timur. Antara lain ada Hungaria, Bulgaria, Albania, Cekoslovakia, kemudian juga ada Jerman Timur. Jadi ketika Jerman terpecah dua, ketika terjadinya Perang Dingin, itu Jerman Timur masuk pengaruh komunis sehingga tergabung dalam organisasi militer Pakta Warsawa. Kemudian tujuan dibentuknya Pakta Warsawa adalah mengantisipasi ancaman yang ditimbulkan dari negara-negara yang tergabung dari Pakta Warsawa ketika mendapatkan ancaman atau perang yang dilakukan oleh aliansi militer blok barat. Jadi ketika ada anggota Pakta Warsawa yang diserang oleh militer blok barat, maka seluruh anggota Pakta Warsawa akan ikut membantu perang menghadapi blok barat. Kemudian Pakta Warsawa dibubarkan pada tanggal 1 Juli 1991, itu bertepatan dengan runtuhnya Uni Soviet. Kemudian selanjutnya itu adalah pengaruh dari organisasi militer regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya organisasi-organisasi militer, entah itu organisasi militer blok barat ataupun organisasi militer blok timur, entah itu NATO, kemudian SEATO, ANZUS, CENTO, kemudian organisasi blok timur Pakta Warsawa, ternyata Indonesia politik luar negerinya itu adalah bebas aktif, yang berarti bahwa bangsa Indonesia bersifat netral, jadi tidak memilih bergabung baik itu organisasi barat ataupun organisasi timur. Jadi bangsa Indonesia tidak bergabung dengan organisasi militer manapun. Akan tetapi sikap bangsa Indonesia terhadap adanya organisasi militer itu, entah itu blok barat ataupun blok timur, apabila kebijakan-kebijakan dari kedua militer ini apabila sesuai dengan cita-cita dari politik bebas aktif bangsa Indonesia, ternyata bangsa Indonesia juga mendukung dari kedua organisasi ini. Jadi bukan berarti tidak mendukung sama sekali. Jadi kalau ada tujuan dari blok barat atau blok timur itu adalah sifatnya baik, maka Indonesia akan mendukungnya. Itu adalah materi kita untuk hari ini. Jadi kita hari ini adalah mempelajari organisasi militer regional dan juga global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Untuk minggu depan kita akan mempelajari adalah pengaruh
organisasi ekonomi regional dan juga global, serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.